Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit, salam to the moon. Happy New Year 2022. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Herman Oswin teman-teman. Ya teman-teman yang baru pertama kali hadir, jangan lupa di subscribe, di share, di like, di komen ya, atau dibagikan ke teman-teman yang lain. Dan selamat ya buat teman-teman yang sudah cuan, yang cuan luber, atau baik teman-teman yang belum cuan, yang belum profit, tetap semangat dan belajar ya teman-teman. Karena yang namanya bermain token micin atau berbisnis token micin itu tidak ada pernah henti-hentinya. Kita harus selalu memperbarui atau kita mengupdate ilmu-ilmu kita. Nah, hari ini teman-teman saya mau bahas yaitu kalau teman-teman ke coin market adalah barrel bid ya teman-teman. Nah, barrel bid itu apa? Nanti saya coba cerita ya. Nah, harganya sekarang 0,0115 ya teman-teman. Jadi harganya udah nggak micin lagi. Dan di sini dia rankingnya masih 3.500 ya teman-teman. Dengan yang watch secara 1.600 ya, dia berdiri di Binance Smart Chain ya, dan kemudian dia baru ada di PancakeSwap. Dan total supply-nya itu adalah 283 juta, di mana dia self quoting supply-nya adalah 259 dengan market cap adalah 2,9 juta. Nah, kita langsung ke websitenya. Nah, Bybit ini adalah apa sih teman-teman? Yaitu blockchain yang menawarkan solusi untuk para investor DeFi. Jadi dia itu menyediakan ya blockchainnya sendiri, di mana nanti dia bilang adalah anti rug ya teman-teman, anti rug pull ya. Jadi yang buat kenapa bisa dia anti rug pull? Karena dia nanti akan berdiri jaringan sendiri, dan juga tujuannya adalah yaitu dia menyediakan tempat, jadi tempat yang lebih aman. Jadi kayak misalkan kalau teman-teman sekarang tahu ya bermain token yang baru nih, micin nih, dia kan memiliki pool sendiri, ada liquidity sendiri yang dia juga bisa unlock, bisa di lock, bisa unlock. Sedangkan kalau di sini tuh dia menyediakan tempat supaya dia lebih aman. Jadi kalau misalkan di lock ya benar-benar di lock, tidak di unlock lagi ya teman-teman. Karena di coding-coding Binance Smart ini juga banyak yang bisa di unlock. Nah di sini dia menyediakan karena dia berdiri dan menggunakan attest-POW atau proof of work ya dari developernya. Dan kemudian di jaringan ini jadi tidak bisa diganggu gugat nih kata CEO-nya nih ya Kemal, bahwa dia nggak bisa diganggu gugat, bahwa dia likuiditasnya ini akan benar-benar aman di blockchain-nya si Barrel ini ya. Cukup menarik ya sih ya teman-teman ya. Jadi kita lihat programnya aja ke depan, karena ini proyek jangka panjang ya, jadi nggak bisa dilihat jangka pendek ya teman-teman. Setidaknya minimal proyek seperti ini tuh 1 tahun, minimal 1 tahun, karena nggak bisa jangka pendek, karena ini butuh proses yang panjang dan butuh dana yang banyak juga. Apalagi katanya juga developer juga butuh ambil dana juga nanti dari di sini gitu loh teman-teman ya. Nah, behind the screen-nya teman-teman kita bisa lihat adalah CEO-nya yaitu namanya Kemal ya. Dia sudah berpengalaman di komunitas kripto dan dia juga berada di jaringan ETH dan BSC ya. Jadi memang dia udah cukup berpengalaman, taktik dan solid dalam perdagangan ya. Kemudian pengembang developernya adalah belajar membantu Kemal. Jadi dengan mengembangkan banyak proyek ya. Terus kemudian Paystaff ya setelah berbayar, kemudian komunitas dia akan didukung dengan komunitas. Ya kalau teman-teman lihat dari white papernya ya, nah sini teman-teman juga bisa baca lebih detail ya. Memang kalau saya lihat memang proyek ini ya cukup bagus lah ya. Jadi cukup menarik buat jangka panjang ya, bukan buat jangka pendek. Karena kita bisa lihat dari pola roadmap-nya ya teman-teman. Nah kemudian teman-teman juga nanti bisa ke Telegramnya yang baru ada 5.200 member. Kemudian teman-teman ke Twitternya ya. Twitternya di Berbit BRB ya, baru 992 ya, baru sedikit banget ya di Desember 2021. Jadi dia ada beberapa info-info yang dia bisa infokan buat teman-teman juga ya. Nah ini white papernya ya. Dari white papernya, jadi yang saya bilang ujungnya intinya adalah dia menyediakan blockchain-nya sendiri untuk jadi anti rug pull buat kalau misalkan nanti ke depannya setahun depan nanti dia juga punya ada token yang berdiri di blockchain-nya dia, ya dia jadi setidaknya bisa jadi anti rug pull karena liquidity-nya bisa di lock dan di rumahnya sendiri gitu loh ya. Nah
cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi memang teman-teman nanti bisa baca ya. Jadi ini roadmap-nya ininya. Ya intinya dia kita belum ketahuan dah programnya seperti apa, proyeknya seperti apa sampai detail ya. Nah, kemudian kalau kita lihat chartnya ya teman-teman ya, yang paling penting kan chartnya ya. Kalau di chartnya di time frame day-nya ya dia sempat awalnya habis itu naik, kemudian dia koreksi ya. Ya cukup sehat lah teman-teman ya. Jadi dia memang nggak indikasi yang namanya salah satu kalau misalnya teman-teman bermain micin kan indikasi honeypot atau enggak indikasi scam atau enggak misalkan malicious code ya. Kalau malicious code kalau buat teman-teman yang baru bermain token micin atau bermain di kripto ya. Jadi kalau malicious code adalah jadi kalau teman-teman nih nggak beli token tersebut tapi tiba-tiba ada, itu namanya malicious code. Jadi teman-teman jangan jual atau transfer karena kalau teman-teman transfer ya jadi nanti di dalam kode malicious code itu dia akan mentransfer kepada yang mengirimkan ke teman-teman. Jadi makanya saya bilang kalau teman-teman ada token baru yang teman-teman tidak beli itu dibiarin aja. Ya jangan ditransfer, jangan dijual juga. Jadi karena kalau misalnya itu karena dia ada coding untuk mentransferkan semua isi wallet teman-teman ke yang mengirimkan ke teman-teman. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Dan di sini juga market cap-nya masih 3,2 juta, total supply kan 300 juta ya. Jadi kalau dari D-nya ya cukup Bollinger Band tengahnya ya udah middle ya. Kalau teman-teman mau buy ya teman-teman bisa di angka-angka kalau yang ini sekitar 0,0088. Kalau mau lebih sabar lagi teman-teman bisa nunggu lebih dalam lagi ya koreksi misalkan di 0,09 lah, 0,001 sampai 0,009 ya. Dan saya lihat juga memang transaksinya juga cukup oke lah ya teman-teman ya. Jadi ada koreksi sehat lah ya. Jadi jangan sampai semuanya hijau semua tapi nggak ada yang jual tuh kan ngeri. Itu namanya honeypot ya teman-teman. Nah nanti teman-teman juga bisa riset sendiri ya token ini apakah ini memang sesuai dengan teman-teman atau tidak. Dan teman-teman juga bisa lihat juga jumlah holdersnya adalah 3.800 ya. Cukup cepat banyak juga ya 3.800 dalam waktu ya sejak listingnya ya di ini sekitar 7 Desember 1 bulan lebih lah ya, 1 bulan lebih dia ada 3.800 member hordersnya. Kemudian kita lihat walletnya teman-teman, dia ada vesting di Legend ini ada 8%, PancakeSwap ada 7%, dan yang ini di null address ya, jadi dia juga memang sudah di burn sebanyak 5,5%. Yang lainnya ada 1%. Ini adalah biasanya sih dompet developer ya. Nah, kemudian yang teman-teman harus perhatikan. Jadi kalau misalkan di sini ada liquidity-nya, LP-nya di pink cell atau apa, biasanya itu bisa di-unlock ya teman-teman. Jadi memang cukup harus developer tuh udah banyak pintar. Jadi dia bisa mengubah coding-codingnya mereka sehingga kelihatannya memang wah ini aman. Padahal itu juga bisa yang namanya ke arah scam. Dan bisa juga dia bilang dia dihack. Nah itu banyak alasan yang bisa membuat indikasi scam. Makanya kenapa kita juga harus pintar melihat projectnya dan melihat bahwa ya, tadi ini salah satunya kalau null address kan kita udah pasti aman lah ya, dia udah di burn 5% jadi udah memang ke wallet dead ya. Oke, nah itu aja sih ya teman-teman dari saya mengenai tentang Barrelbit ya. Jadi ini proyek jangka panjang, teman-teman nanti bisa dior lagi sendiri, bisa riset lagi apakah ini memang sesuai, dan ini juga memang harganya bukan micin lagi ya. Buat teman-teman yang setengah micin ya, jadi karena harganya memang udah nggak micin, ya teman-teman nanti bisa buy kalau memang sesuai dengan teman-teman, kalau tidak sesuai juga teman-teman jangan buy. Dan ingat selalu teman-teman, bermain micin ini sangat beresiko tinggi, pakai uang dingin, uang siap hilang, jangan all in di harga pucuk karena teman-teman nanti akan menyesal dan akhirnya teman-teman cut loss, ya rugi ya teman-teman. Teman-teman juga tetap harus lihat baik dari chartnya, baik dari jumlah holdersnya, baik dari kantong walletnya developer juga. Ya, sekian dari saya. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain. Dan salam sehat, salam profit, salam to the moon. See you at the top. Bye.